Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Qul qala Allah jalla jalaluhu fi kitabih asy-syarif, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi al-wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin ribal lam yubda bil basmalah fa huwa aqta. Wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jamaah salat subuh yang semua kita insyaallah senantiasa memperhatikan kondusivitas, mengevaluasi ya. Apalagi kemudian ini sudah berada di tahun 2024 ya. Yakni di awal tahun Masehi ini tentunya setiap kita hendaknya betul-betul memastikan adanya perubahan pada diri ini. Jangan sampai begitu-begitu aja ya, begitu-begitu aja. Karena seseorang yang ketika tidak selalu memiliki kesadaran penuh ya, maka disitulah awal daripada ketidakmanfaatan urusan yang dia lalui. Maka sadar dan sabar adalah menjadi dua komponen penting sebagai bukti tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran seorang artinya dia berilmu. Berilmu tentang urusan yang sedang dia lakukan. Dan ilmu yang paling utama adalah kesadaran dalam hal berilmu, yakni sebagai bukti tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti tauhid kepada Allah dari mulai hal-hal yang wajib sampai kepada hal-hal yang diharamkan. Jadi seseorang dikatakan masih bermaksiat kepada Allah ketika dia belum bisa menghalalkan apa yang dihalalkan karena Allah. Ya, ini kita langsung serius saja, Pak. Mudah-mudahan bisa dicerna apa yang saya sampaikan ini. Ya, seorang masih dikatakan seorang yang fasik, bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia belum bisa menghalalkan apa yang telah dihalalkan karena Allah. Belum bisa mengharamkan apa yang diharamkan karena Allah. Belum bisa melakukan apa yang diperintahkan, ya, menjalankan apa yang diperintahkan, dan dia menjalankan yang diperintahkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan disinilah kemudian bagaimana korelasi amat penting ya, daripada keterkaitan iman, ilmu dan amal. Ya, tiga hal ini. Ini yang insyaallah masih pembahasan kita lanjutkan ya. Kalau tidak salah ini kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi tiga korelasi penting yang harus dipastikan. Jangan sampai kita beriman tapi ilmunya bermasalah, pasti amalnya juga akan bermasalah. Atau kadang orang beriman, berilmu tapi dia tidak beramal.
Ini yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, wa fakana minal ghawin. Di dalam Al-Quran ada istilah minal ghawin dan minal dhalin. Ya. Dua-duanya sama-sama maknanya adalah orang yang tersesat. Tapi ad-dhalin adalah orang yang tersesat karena dia mengikuti sesuatu tidak didasari atas ilmu yang benar. Jadi ikut-ikutan sehingga dia terperdaya oleh jalan-jalan syaitan dan bala tentaranya. Tapi al-ghawin adalah orang-orang yang dia tahu tapi kemudian Allah tidak berikan hidayah itu taufik sehingga dia tidak mengamalkan apa yang dia tahu. Sama-sama sesatnya, Pak. Ya. Tapi kesesatan yang kedua adalah bencana ilmu. Karena kenapa? Karena tadi itu dia beriman, dia berilmu tapi tidak beramal. Atau dia beriman, dia beramal ya, tapi tidak di atas dasar ilmu yang benar. Ini juga bisa tertolak. Atau dia beramal, berilmu tapi tidak atas dasar keimanan. Itulah tadi. Dia tahu apa yang dihalalkan, apa yang diperintahkan, tapi kemudian dia melakukannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang zahirnya beribadah kepada Allah tapi hatinya tergagal pahamkan dalam ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi putus kebenaran iman dia dalam hal berilmu dan beramal. Sudah benar ilmunya, sudah benar amalnya. Yani alim dia, saleh dia kelihatannya. Tapi dia melakukannya tidak lepas daripada penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit hati yang meruntuhkan amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ujub, riya, takabbur, sum'ah. Ya, ujub, riya, takabbur, sum'ah. Ujub itu tinggi hati, riya itu ya, melakukan amal karena ingin mendapatkan pujian. Ya. Sum'ah itu dia beramal karena ingin menjaga nama baiknya. Ya. Dan pada kondisi tertentu terkadang kita terkena keadaan itu. Ya. Misalnya ya orang baru pulang umrah atau sudah pulang haji. Ya. Kalau saya nggak sering ke masjid, nggak hadir dalam majelis ilmu, apa kata dunia? Ya. Diragukan kehajiannya. Walaupun pada kondisi pribadi dia dalam hal memulai amal soleh itu sesuatu yang masih diperbolehkan, tapi hatinya tidak boleh dibiarkan ketika dia beramal selalu seperti itu. Ya. Ini kenapa bisa begitu? Karena makanya Al-Imam As-Sa'di ya, dalam tafsir Taisir Karimir Rahman fi Kalamil Mannan berkenaan daripada surah Al-Maidah ayat 35 yang saya bacakan di depan muqaddimah tadi ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah ya, bagaimana cara membuktikan ketakwaan kepada Allah itu. Al-wasilah. Nah, beliau menyatakan wabtagu ilaihil wasilah ay bi ada'i faraidihi al-qalbiyah wal badaniyah wal muraqqabah. Jadi kita memang harus memastikan ketika membuktikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tiga hal ini hendaknya menjadi sesuatu yang dipastikan selalu. Bagaimana mulai daripada perkara-perkara yang wajib kepada hati. Nah, jadi kewajiban itu bukan hanya langsung sesuatu yang zahir, tapi sesuatu yang batin itu juga dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kewajiban yang batin itu apa? Dalam hal beramal, hati harus ikhlas melakukannya karena Allah.
Jadi ibadahnya hati itu ikhlas, cinta, ya, berserah diri, tawakal, ya, menggantungkan diri kepada Allah, ya. Terus apalagi al-istirja, menghambakan. Jadi kita merasa kita ini milik Allah. Ketika ada yang hilang, ada yang kurang, ada yang nggak berhasil, ya, kita bersabar. Makanya mengucapkan kalimat al-istirja. Ya, kalimatul istirja apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu ucapan lisannya, tapi hatinya harus benar-benar. Jangan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi kemudian ya ini ketika dia ditinggalkan oleh orang tuanya, ya, sedihnya terus berkepanjangan. Ya. Padahal yang dibutuhkan oleh orang yang sudah meninggal adalah apa? Persaksian dan doa. Ya. Dua hal ini, persaksian kebaikan daripada orang yang meninggal dunia ini dan doa kepadanya. Itu yang sangat dibutuhkan. Bahkan dilarang seseorang ketika dia menangis dengan tangisan yang sampai seperti tidak terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dia itu bilang. Ya, dan itu bagian daripada adab jahiliyah yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini hal-hal yang senantiasa harus dipastikan daripada kondusivitasnya, kesadaran dan kesabaran. Kesabaran itu adalah membuktikan hati kita ini ada korelasi daripada lisan dan perbuatan kita. Dan kesabaran itu berada pada tiga hal. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Nah, itu juga harus sabar, Pak. Ya. Karena kenapa? Karena kemaksiatan itu belum menjadi sesuatu yang konkret bagi setiap orang sebelum memang Allah menguji dia punya kesempatan dan kemampuan untuk melakukannya. Jadi dia berbeda, Pak. Berbeda dengan perintah. Kalau perintah semuanya punya porsi yang kurang lebih sama. Sholat 5 waktu, ya semua punya kewajiban yang sama. Mau yang tua, yang muda, ya, mau yang kaya, mau yang miskin. Tidak ada alasannya. Oh, saya karena miskin ini, ya, mau cari nafkah dan sebagainya. Allah paham lah. Tidak ada. Semua punya kewajiban yang sama. Tapi kalau berkaitan dengan kemaksiatan kepada Allah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji sesuai dengan kemampuan dan kesempatan dan kemauan orang yang memang akan memanfaatkan kemampuan untuk kemaksiatan itu. Ya. Makanya pada pembahasan sebelumnya Al-Imam Ibnu Qayyim bilang, ya, tema yang sebelumnya kita angkat apa? Masih ingat judulnya? Babnya apa? Tarkul awamir a'zamu indallah min irtikabil manahi. Ya. Meninggalkan perintah Allah itu dosanya lebih besar daripada melanggar larangan Allah. Nah, pada kondisi-kondisi tadi itu. Karena seseorang bisa saja dia bisa meninggalkan, ya, tidak melakukan kemaksiatan, ya, bukan karena dia taat kepada Allah. Cuma karena apa? Karena belum punya kesempatan. Ya, bicara dia, oh bagus ini orang, track recordnya. Kenapa orang ini nggak pernah korupsi? Ya karena belum punya kesempatan. Ya, belum tahu. Ya, kecuali emang udah berkali-kali, ya ternyata masih, masya Allah masih jujur, ya dan sebagainya. Ya. Nah, jadi itu yang kemudian, ya, dijelaskan juga oleh apa namanya? Pernah ditanyakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, ayu rajulin afdal yashtahil ma'siyah wa la ya'malu biha wa la yashtahil ma'siyah wa la ya'malu biha. Mana seorang yang terbaik itu? Orang yang dia ingin melakukan kemaksiatan, punya kemampuan untuk melakukannya lalu dia tidak melakukannya, atau orang yang selama ini dia tidak bermaksiat kepada Allah sebenarnya cuma karena belum
punya kesempatan dan kemampuan untuk melakukan maksiat itu. Ya. Maka Umar bin Khattab menjawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika alladziina imtahana Allahu qulubahum littaqwa." Ya. Jadi yang terbaik itu orang yang punya kemampuan untuk bermaksiat, dia tidak bermaksiat. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah, "Ulaika alladziina imtahana Allahu qulubahum littaqwa." Orang-orang yang diuji hatinya oleh Allah dan dia lulus. Nah, itu tadi makanya ujian kesabaran untuk bermaksiat. Ya. Makanya kenapa di bulan Ramadan, kenapa ujungnya bulan Ramadan itu sangat berpotensi menjadi persaksian, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kenapa? Karena puasa di bulan Ramadan Allah sudah setting seseorang itu secara standarisasinya akan berada pada kesabaran pada 3 hal itu. Ya. Kan sabar tadi apa? Dalam hal menjalankan perintah, dalam hal meninggalkan yang dilarang, dan sabar dalam kesulitan hidup, ya, rasa susah. Nah, itu berada pada orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa ketika di bulan Ramadan puasanya wajib, berarti diperintahkan. Nah, orang yang melakukan puasa, maka Allah persaksikan dia termasuk hamba Allah yang sabar dalam ketaatan. Ya. Nah, orang yang puasa di bulan Ramadan, apa kemaksiatan yang kemudian diuji oleh Allah secara semua orang bisa melanggarnya, Pak, di bulan Ramadan? Hah? Apa? Kemaksiatan, karena urut tadi kembali kepada prinsipnya, kemaksiatan itu akan menjadi hitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan karena semua ketika dia seumur hidup dia belum pernah minum khamar misalnya, ya. Maka dia belum mendapatkan persaksian di hadapan Allah karena dia taat, ya, meninggalkan hal yang diharamkan itu selama, padahal sama masa hidupnya belum pernah dia punya peluang tawaran untuk minum khamar, atau mudah mendapatkan khamar, atau ada orang yang nawarin dia, atau ada orang yang memaksa dia dan dia bisa meninggalkannya. Maka dia belum mendapatkan persaksian daripada sabar daripada perkara meninggalkan hal yang diharamkan daripada khamar itu. Nah, maka orang yang melaksanakan ibadah puasa, apa Pak kemaksiatannya yang semua orang bisa melanggarnya? Apa? Ya, ini cukup makan dan minum di siang hari. Ya. Kenapa? Karena makan dan minum itu kan sesuatu yang halal, yang dibolehkan. Ya. Dan mulai daripada terbit fajar sampai terbenam matahari, siapa yang bisa kemudian mengkontrol itu? Dia memang tidak makan dan minum kecuali memang hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa saja ketika sholat di sini subuh, ya kan, nggak makan minum, dia pulang ke rumahnya nggak tahu, ya kan, mungkin sekarang ya di kamar mandi atau apa, ya, berwudu minum-minum sedikit, ya. Nah, jadi itu, dan itu sebagai standar, berarti dia sabar dalam hal kemaksiatan yang kemudian Allah sedang menguji, karena apalagi orang suami istri, ya kan, apalagi pengantin baru, nah itu, ya opung ya. Gimana testimoninya ketika Ramadan pertama, ketika masih pengantin baru tahun pertama? Itu benar-benar baru terasa, Pak. Ya, dan biasanya memang bulan Ramadan kita baru betul-betul sangat tertarik itu istri kita di rumah. Apa? Menarik kalau tertarik. Ya. Kalau di luar Ramadan kayak biasa aja. Ya. Nah, itu yang biasanya baru-baru mungkin pernikahan 10-20 tahun, ya. Nah, itu. Jadi ketika ada kemudahan itu, kesempatan itu, nah, kesabaran dalam hal kemaksiatan, tidak melakukan kemaksiatan walaupun dia punya kemampuan dan kesempatan untuk melakukannya. Yang ketiga, orang yang berpuasa juga apa? Dia sabar dalam hal kesulitan hidup. Ya. Kenapa? Karena orang yang berpuasa menahan lapar, haus, dahaga. Ya udah pasti itu. Ya, dia ada lapar dan haus. Dan itu bagian daripada ujian kesulitan hidup. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju', ya kan? Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat
wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kembali kepada pembahasan kita ini, ya. Nah, ini yang menjadi hal yang tidak mudah ketika kita tidak selalu mengevaluasi ini. Keterkaitan antara benarnya iman kita, benarnya ilmu, sandaran ilmu kita, sumber ilmu yang memang kita senantiasa pahami itu tentunya berasas daripada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Lalu kemudian daripada pengamalan. Nah, ketika tidak terkait saja salah satunya, itu bisa membuat seseorang berada pada ketidakmanfaatan tadi. Nah, sekarang ada orang yang merasa berilmu tapi dia tertimpa musibah daripada bencana daripada ilmunya. Kenapa dia terkena bencana ilmu? Nah, Imam Ibnu Qayyim sampaikan, ya, suatu ilmu itu akan menjadi bencana apabila tidak sejalan dengan kehendak Allah. Entah karena substansi ilmu itu, ya, memang tidak dicintai oleh Allah, dan niat orang yang mempelajarinya bukan karena Allah. Ya. Jadi dua bencana ilmu, Pak. Ya. Bencana orang yang merasa berilmu. Bencana yang pertama, dia merasa berilmu atau dia mencukupkan pengetahuan ilmunya, ternyata ilmu yang dia kuasai hanyalah sesuatu yang tidak membuat dia menjadi orang-orang yang tahu bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan ilmu kehendak Allah secara syariat. Kan kehendak Allah itu ada dua, iradatullah asy-syar'iyyah ad-diniyah wa iradatullah al-kauniyah al-qadariyah. Ya. Jadi ada orang yang Allah Subhanahu wa taala kemudian takdirkan dia menjadi orang yang soleh. Karena kenapa? Karena dia berada pada dua kehendak Allah. Kehendak secara syariat dan kehendak itulah takdirnya. Ya. Tapi kemudian ada orang yang salah, orang yang bermaksiat, maka dia tetap berada pada kehendak Allah. Ya. Kehendak Allah yang secara takdir, bukan secara syariat. Sehingga ini yang membuat seseorang yang bermaksiat kepada Allah tidak bisa menjadi, ketika di hadapan Allah di dalam neraka, kemudian dia bilang, ya ini kan sudah takdirmu ya Allah. Ya, tidak bisa. Dan orang-orang di dalam neraka itu ketika disiksa di dalam neraka, ketika ditanya kenapa kamu menjadi penghuni neraka, semua jawabannya mengakui mereka selama ini semasa hidup di dunia, ya, tidak mau berada pada kehendak Allah secara syariat. Jadi dia menanggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya jawabannya ketika kenapa berada dalam neraka saqar, qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu adalah orang-orang yang tidak salat. Ya. Jadi kemaksiatan, ya, ketika seorang itu bisa masuk ke neraka dalam hal kemaksiatannya itu, maka makanya Nabi bilang, man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang pada urusan kehidupannya dia mendapatkan banyak kemudahan-kemudahan, kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan itu adalah paham bagaimana beribadah kepada Allah. Itu menjadi sumber rujukan utama, Pak, ilmu. Ya. Makanya para ulama sepakat, kan Nabi menyatakan thalabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Mulai kapan? Ya, menuntut ilmu itu kapan waktunya? Nabi bilang dalam hadis yang lain, minal mahdi ilal lahdi. Mulai buayan sampai liang lahat. Ya. Al-lahdi yaitu sudah jadi bahasa Indonesia juga. Ya. Lahat itu bahasa Arabnya adalah lubang kubur itu. Ya. Jadi minal mahdi ilal lahdi. Nah, para ulama sepakat apa yang dimaksud dengan kewajiban ilmu. Jadi ilmu ini ada yang wajib.
Nah, inilah yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, suatu ilmu akan menjadi bencana bagi orang yang berilmu itu apabila sejak awal memang tidak sejalan dengan kehendak Allah, ya. Tidak sejalan dengan kehendak Allah. Jadi ternyata dia selama ini berilmu, tapi ternyata bukan mempelajari ilmu yang wajib untuk diketahui dia sebagai seorang muslim. Sehingga ini yang membuat dia menjadi orang-orang yang susah untuk tadi mendeteksi tadi itu, Pak. Karena kita punya tuntutan untuk mendeteksi. Ya. Mendeteksi urusan kita ini jangan sampai ada yang tidak terdeteksi di situ dalam hal berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mulai daripada bangun tidur sampai tidur lagi. Semua ada aturan yang dituntun oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Mulai masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, keluar rumah, masuk rumah, masuk masjid, keluar masjid, ya. Semua ada ilmunya. Nah, ini yang dimaksud dengan ilmu-ilmu yang masuk dari rentetan daripada ilmu yang wajib. Daripada memahami zahirnya Islam, bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Rukun Islam itu yang 5. Ya. Juga daripada bagian iman. Ya. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarri. Rukun iman yang 6. Ya. Begitu juga tentang ihsan. Ya, an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yara. Jadi sampai kepada tingkatan Islam, iman dan ihsan. Ini tingkatan jenjangnya, Pak, kurikulum. Ya. Dalam hal memahami tadi berilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang sudah betul-betul bergeser. Ya. Kalau mau kita cek and recheck, ya, banyak di antara kaum muslimin para orang tua kemudian tidak betul-betul adil dalam hal memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Ya. Misalnya yang punya anak berapa? Punya anak misalnya 3, ya. Nah, entah bagaimana kemudian dia bilang, wah, anak saya yang pertama ini saya niatkan jadi dokter lah, ya. Yang kedua jadi apa? Jadi tukang insinyur. Tukang insinyur. Nah, yang ketiga karena agak-agak nakal sedikit ini, sudah masukin pesantren aja. Mudah-mudahan bisa jadi ustad. Nah, ini sudah tidak adil ini, Pak. Ya. Sudah tidak adil. Sehingga ya ini lahir generasi-generasi yang kemudian sekuler itu tadi. Dan terkadang para orang tua kayak mewajarkan saja. Ya, mewajarkan saja misalnya ngelihat anaknya yang dokter atau yang sudah berhasil jadi insinyur, ya. Kemudian tidak sholat apa dan sebagainya, ya dia nggak biasa aja, ya kan? Tapi kalau ngelihat anaknya yang dari pesantren, ya nggak sholat, ini kamu ini udah lulusan dari pesantren, ya kayaknya diskriminasi terus. Ya. Nah, ini sudah tidak adil ini, Pak. Ya. Padahal yang benar bagaimana dalam hal memfasilitasi pendidikan anak-anak ini, harusnya semuanya startnya sama, semuanya harusnya jadi orang pesantren dulu semua. Ya, belajar agama dulu semua. Ya, karena itu yang akan ditanyakan di hadapan Allah. Ya. Allah tidak akan tanya kepada anak kita bagaimana kamu sudah didik anakmu supaya jadi dokter, jadi tukang insinyur. Enggak. Yang Allah akan cek bagaimana tentang agama dia. Itu yang akan ditanya. Dan semua akan ditanya, Pak. Karena ada 3 golongan terhadap hal ini, ya. Ada orang tua yang kemudian dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah mengajarkan agama kepadanya, ya, mulai daripada buayan sampai akil baliknya. Itu yang akan ditanya oleh Allah. Sampai usia akil balik anak itu. Ya. Bagaimana para orang tua itu sudah memberikan pendidikan agama yang maksimal. Nah, itu akan ditanyakan. Lalu setelah usia akil balik, dia akan menjadi anak yang soleh atau ternyata tetap menjadi salah dan durhaka, maka orang tua yang tadi sudah maksimal tadi, maka dia berlepas tangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada Allah menguji keturunan yang kemudian
yakni tidak soleh. Jangankan manusia biasa, ya. Di antara para nabi dan rasul ada yang diuji itu. Ya, Nabi Nuh alaihissalam, ya, punya anak enggak ngikutin bapaknya, ya kan? Dan sebagainya. Ya. Nah, ada lagi yang kedua, para orang tua yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tadi itu. Ya. Jadi kalau yang kedua itu diuji oleh Allah, enggak mendidik anaknya dengan pendidikan yang untuk memahami agama Allah. Tapi ternyata apa, Pak? Setelah dewasa anaknya itu malah soleh. Ya. Ini gimana, Pak? Gimana ini? Ini ada fenomena begini. Ya. Jadi apa? Orang tuanya cuek-cuek aja, ya cuek-cuek aja. Tapi masya Allah, anaknya bergaul, tahu-tahu mau masuk pesantren dan sebagainya, ya, ya, nggak ada niatan. Ya kayak tadi itu tadi nggak ada niatan itu, Pak. Ya, jadi ngasih sisanya aja keturunannya untuk dimasukin pesantren daripada bikin onar di rumahnya. Itu perlu ditanya lagi di dalam hatinya itu. Ya, itu akan dibuktikan dengan dia mendoakan anaknya. Nah, itu buktinya. Jadi misalnya dia masukkan pesantren anaknya karena nakal, alhamdulillah keluar dari pesantren jadi anak yang soleh. Nah, bukti dia memang tidak diskriminasi kepada anak ini, ya gara-gara nakal tadi itu adalah sejauh mana dia memang betul-betul tulus kepada Allah, selalu mendoakan ketika dia berjauhan dengan anaknya. Ya, berarti ini memang tulus ingin supaya anaknya baik. Dan ini insya Allah yang akan menyelamatkan dia di hadapan Allah. Ya. Tapi ada yang diuji begitu, enggak mendidik anaknya, tapi anaknya soleh sendiri. Ya. Apakah kemudian dia sudah lepas tangan di sini? Kata para ulama, dia tetap akan ditanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan para pemimpin akan ditanya. Ya, bagaimana mereka memfasilitasi daripada orang-orang yang mereka pimpin. Maka para orang tua yang mendapati anaknya sudah soleh sekarang, ya jangan senang dulu. Ya, ketika memang dia tidak maksimal, ya ini betul-betul memfasilitasi pendidikan yang benar semasa dia mulai kecil sampai yakni usia akhir baliknya. Ya. Ya, maka kemudian golongan yang ketiga sudah tidak lagi ditanya lagi, yang memang dia sejak awal tidak mendidik anaknya menjadi anak yang soleh, ya sudah besar menjadi anak yang salah. Ya. Nah itu. Nah ini kenapa? Karena sejak awal tidak diperkenalkan dengan ilmu yang wajib. Ya. Ketidakjujuran kita untuk memperkenalkan ilmu yang wajib. Lalu kemudian apakah ilmu-ilmu yang selain daripada memahami agama Allah ini tidak perlu dipelajari? Para ulama menyepakatinya dia tetap wajib dipelajari, tapi wajibnya kifayah. Nah, ini yang dimaksud. Apa yang dimaksud dengan wajib kifayah? Maka para orang tua dia tidak boleh kemudian tadi langsung memutuskan ini si fulan ini harus ahli ini dalam urusan dunia, ahli ini, ya. Tidak. Semuanya harus dibekali dengan ilmu agama. Nanti sudah masa-masa dia dewasa, ya akil balik itu akan terlihat anak-anak kita yang memang kemudian dia punya kecerdasan lebih, ya. Jadi sudah lulus semua. Jadi istilah katanya kurikulumnya sudah paham Al-Quran, sudah ahli fikihnya, hadisnya dan sebagainya. Baru ternyata dia masih kurang nih, memang encer otaknya. Nah, baru tuh diarahkan ke ilmu-ilmu dunia, ya. Menjadi dokter, menjadi tukang insinyur dan sebagainya. Dan inilah yang akan betul-betul menjadi generasi memperbaiki daripada penduduk negeri itu. Ya. Jadi makanya fardu kifayah, tidak semua harus jadi dokter, ya kan? Sekarang kan malah orang terbalik. Ya, yang dikejar itu semua harus jadi dokter, semua jadi harus insinyur. Ya, akhirnya ya ada dokter, insinyur tapi bermasalah agamanya. Ya. Padahal ya orang yang ketika dia menjadi ahli dalam urusan-urusan dunianya, lalu dia tidak paham bagaimana beribadah kepada Allah, maka dia ibarat orang yang buta. Ya, halal haram hantam, Pak. Ya. Mau untung ataupun yakni menghalalkan segala cara, dan inilah fenomena yang kemudian kita rasakan generasi itu. Ya. Ini kenapa? Ini adalah berawal daripada salahnya memilih ilmu. Ya. Jadi ketika ilmu itu, ya maka orang merasa dia berilmu
ahli tentang sesuatu, tapi ternyata sejak awal dia hanya mempelajari sesuatu yang hanya untuk mengikuti daripada memudahkan urusan-urusannya dunia saja, tidak urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk bencana ilmu. Ketika apa? Ketika dia mencukupkan, ya pokoknya saya udah ini aja lah, ya dan itu memang keadaan orang sekarang, ya apa udah pokoknya nanti tinggal cari ustadznya, apa semua cari ustadznya, ya. Nah, ini adalah kata Al-Imam Ibnu Qayyim termasuk bencana ilmu. Syurupnya jam berapa tadi? 6.11. Ya. 5 menit sebelum pertanyaan atau gimana tadi? Masih ya, masih bisa sambung lagi ya. Baik. Jadi yang pertama tadi apa? Karena ilmu itu memang jenis ilmu itu sesuatu yang tidak membuat seseorang memahami daripada ilmu yang wajib untuk diketahui. Jadi salah memilih ilmu. Ya. Lalu bagaimana yang sudah kemudian terlanjur salah memilih ilmu? Ketika masih punya kesempatan hidup, maka cepat-cepat Pak. Ya. Penuhilah dirapel kurikulum itu, ya, dirapel. Dan yang kemudian masih punya anak kecil, nah coba dirubah itu kurikulumnya. Jadi agamanya dulu dipenuhi, ya. Baru kemudian, iya ini secara fair, apalagi sekarang urusan dunia ini kan ada tes-tesnya dan sebagainya. Ya, ketika memang dia terlayakkan, maka baru diarahkan. Tapi jangan sampai itu yang dikejar, ya nanti dia akan menjadi waliyadzubillah. Orang yang mempelajari ilmu dunia saja, ya keahlian dunia saja, maka dia ibarat memang dia memberi manfaat kepada orang lain, ya, tapi dia ibarat lilin yang akan hanya membakar dirinya, ya. Yang kedua, bencana ilmu itu disebabkan bukanlah seseorang itu tidak mengetahui atau dia tidak berilmu tentang ilmu yang wajib, tapi kemudian yakni dia menanggalkan dirinya daripada mengamalkan ilmu itu. Dan ini memang fenomenanya Pak. Bicara orang misalnya ditanya, kenapa kamu nggak sholat? Ya, aduh, gini macam-macam alasannya. Kamu kan tahu sholat itu wajib? Ya, saya tahu wajib. Nah itu kan sudah berilmu Pak. Ya, ini banyak di antara kaum muslimin, ya, atau dia bilang tidak banyak. Ada di antara kaum muslimin yang kemudian dia meninggalkan kok mudah sekali meninggalkan yang diperintahkan, padahal dia tahu itu hal yang wajib. Padahal itu yang justru akan mendatangkan murka Allah kepada dia. Bahkan itu di antara golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara golongan yang dibenci oleh Allah itu apa? Orang miskin yang sombong. Ya. Kenapa orang miskin yang sombong? Orang kaya sombong masih mending, Pak. Ada yang disombongin. Ya. Tapi orang miskin dia sombong. Sombongnya kepada siapa? Kepada manusia nggak mungkin. Miskin sombong. Ya, apa yang disombongin gitu? Ya, orang yang miskin yang sombong itu tadi adalah orang yang dia miskin tapi dia jauh daripada mendekat kepada Allah. Dia mudah meninggalkan perintah Allah karena kemiskinannya. Padahal harusnya dia dengan kemiskinannya harus semakin dekat kepada Allah. Ya. Karena wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Kuncinya ketika seorang itu menjaga ketakwaannya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia solusi daripada permasalahan hidupnya. Ya. Bahkan dari arah-arah yang mungkin dia tidak duga-duga. Dan itu memudahkan dia benarnya tawakalnya kepada Allah. Ya. Nah, jadi bencana yang kedua ini, orang ini bukan tidak berilmu, dia berilmu, tahu ini perintah, ini larangan, ya. Tapi kemudian dia tidak mendapatkan hidayatul taufik. Nah ini Pak, hidayatul taufik itu apa? Hidayah orang yang dia berilmu dan mengamalkan ilmu. Ya. Karena ujian daripada ilmu ini, terkadang seorang itu berilmu tentang ketaatan kepada Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan dia kesucian jiwa. Ya. Maka di sini Al-Imam Ibnu Qayyim mengutip, ya. Kenapa kok bisa ada orang yang berilmu tentang, jadi kalau yang golongan pertama tadi kayak masih lebih mending, ya.
Dibandingkan dengan golongan yang kedua ini, Pak. Bencana ilmu yang kedua ini lebih lagi, ya, bencana yang pertama tadi ketika benar-benar banyak mindset itu hadir dalam satu negeri, memang kemudian akan ini tadi membuat kehancuran ataupun kelalaian dalam hal beribadah kepada Allah. Ya. Tetapi bencana dampak ketika banyak orang yang berilmu tapi tidak beramal, ya, ini efeknya lebih besar lagi, Pak. Ya. Kenapa? Dan biasanya mereka, ini kemudian kok bisa menjadi hal orang seperti itu? Ya, di antaranya orang yang berilmu, Pak. Ujian lagi yang lebih detail lagi, orang yang riya itu termasuk golongan bencana ilmu, Pak. Ya. Kenapa dibilang orang yang riya dia bencana ilmu? Kan orang yang riya itu dia sudah, manusia melihat dia beribadah kepada Allah, tapi hatinya ternyata apa, Pak? Ternyata melakukan kesyirikan. Riya itu kan kata Nabi, riya itu apa? Syirkul khafi. Kesyirikan yang tersembunyi itu adalah orang yang beribadah kepada Allah tapi dia tidak selamat daripada penyakit riya di dalam hatinya. Dan bahkan Nabi sangat mengkhawatirkan itu terjadi pada orang-orang yang sudah soleh, kelihatan soleh. Ya. Karena ada ancamannya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya. Celakalah orang-orang yang sudah salat. Fawailul lil musallin. Oh, ini Pak, ngeri, Pak. Artinya orang yang salat dan semua ini melandasi semua orang dalam hal ibadah kepada Allah. Kenapa bisa celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Dia berilmu, dia melaksanakan salat tapi lalai dalam salatnya. Ya. Dua kelalaian yang Allah jelaskan. Ya, dua kelalaian. Kelalaian yang pertama apa? Dia salat tapi dia riya. Alladzina hum yura'un. Yang kedua, kelalaiannya apa? Tidak punya sensitas dalam hal memperhatikan orang-orang yang susah di antara sekeliling. Yang kedua, Pak. Ya, jadi untuk terhindar daripada sifat riya itu, di antaranya makanya bertaubat kepada Allah, ya, berlindung kepada Allah daripada sifat riya itu, dan banyak membantu orang lain, memperbaiki attitude, akhlak, Pak. Karena Allah mengkaitkan itu. Jadi maksudnya soalnya dalam ayat ini Allah bilang solat kita, ya, banyak melakukan ibadah kepada Allah tapi kita tidak punya kepedulian sosial. Nah, ini juga bisa bermasalah di hadapan Allah. Bahkan dalam hadis itu menjadi barometer. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, falyukrim dhaifahu." Ya, falyakul khairan aw liyasmut. Ya, orang yang benar imannya kepada Allah dan hari akhir adalah dia memuliakan tetangganya. Berarti dia punya perhatian, Pak. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain, yakni selamat. Ya, man salimal muslimuna, ya, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, orang muslim. Jadi orang yang benar muslim itu, seorang muslim itu apa? Yang ketika orang muslim yang lainnya, saudara yang lainnya selamat daripada kejahatan lidahnya dan tangannya. Nah, Pak. Jadi ada keterkaitan bukti iman tadi itu. Ya. Nah, ini termasuk. Ya. Jadi dia berilmu, bukan lagi berilmu, tapi dia kelihatan lebih beramal lagi. Ya. Tapi kemudian tergagalkan daripada sikap batiniahnya. Makanya tadi Al-Imam As-Sa'di bilang al-wasilah itu, ya, cara untuk kita benar beribadah kepada Allah juga harus memperhatikan secara mendasar hal-hal yang menjadi kewajiban daripada pekerjaan hati. Pekerjaan hati tadi itu ikhlas, cinta, tawakal, pasrah, menggantungkan diri hanya kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, kepada takdir, ya. Rasa mengagungkan Allah.
ya, memuji Allah, lisannya alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Hatinya bagaimana, Pak? Bagaimana hati memuji kepada Allah? Nah, itu juga ada ilmunya, Pak. Ya, selama ini kita gimana? Alhamdulillah, itu lisan, ya. Pujian kepada Allah dengan hati itu bagaimana? Ya, mengakui nikmat itu. Ya, jadi langsung hilang, Pak. Walaupun misalnya ini saya ini sudah proyek ini bertahun-tahun, jebol juga, alhamdulillah. Nah, ketika kita mengucapkan alhamdulillah itu di dalam hati itu, nikmat ini kita akui tidak mungkin ada pada kita kecuali memang Allah yang ngasih, bukan karena usaha-usaha kita tadi itu. Itu cuma ikhtiar kita. Jangan itu yang diungkit. Karena ketika hati itu selalu mengungkit yang itu, maka biasanya akan kecewa. Akhirnya kita menyandarkan kepada usaha kita, bukan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Membuat kita kalau banyak bersyukur, kalau kurang gimana? Padahal dia tetap dapat juga. Ya kayak enggak. Beda rasa syukurnya. Makanya syukur itu 3 syaratnya. I'tiraful qalbi fi ni'amillah wasana'u 'ala Allah biha sarrafaha fi mardatillahi subhanahu. 3. Ya. Hati mengakui itu nikmat. Baru kemudian pujian kepada Allah daripada lisan, doa, ya, kita selalu yakni sumringah, ya. Yang ketiga kemudian membelanjakan nikmat itu, memanfaatkan nikmat itu untuk menggapai keridhaan Allah, untuk ibadah. Kalau itu harta, ya keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya. Ya. Jangan sampai ditunda-tunda. Ya. Tapi masya Allah kalau di Indonesia ini tradisinya masya Allah, ya selalu ngundang makan apa. Nah, cuma kadang-kadang saya bingung juga yang diundang apa syukuran misalnya, syukurannya sebenarnya cuma riya. Mohon maaf ya kadang ya. Syukuran apa? Syukuran habis ini atau dapat ini. Yang diundang ya teman-teman dia yang kaya-kaya juga apa gitu kan. Cuma pengen ngasih tahu nih saya lagi berhasil gitu. Padahal seharusnya memberi makan itu kepada ya ini yang diundang itu anak yatim, ya kan? Panti asuhan, pesantren. Itu lebih maksimal, itu lebih benar, Pak. Ya. Nah, kadang-kadang kita cuma balas-balasan antara tetangga supaya diakui nikmat itu. Jadi pengakuan nikmat itu supaya mendapat pengakuan daripada orang lain. Nah, inilah begitu setan dan bala tentaranya menggelincirkan kita, ya, daripada perkara-perkara yang kelihatannya baik. Nah, ujian ini, ya. Jadi di antara bencana ilmu, seseorang bukan dia tidak berilmu tentang ketaatan hal yang diwajibkan ataupun daripada perkara agama Allah, ya. Tapi kemudian dia ini karena salah niatnya itu yang membuat dia ini terkena bencana daripada ilmu yang dia ketahui, dan bahkan ini bisa lebih berat, ya, siksanya di hadapan Allah dibandingkan orang yang memang tidak tahu tadi, yang dia cuma mungkin ahli dunia saja. Jadi dengan hikmahnya mungkin terkadang seseorang, maksudnya dibandingkan ya, bukan dijadikan dasar. Karena ada orang gini, itu sudah, mendingan saya jadi orang-orang biasa aja, nggak usah jadi paham-paham Quran dan sebagainya. Ini salah lagi, dia kena juga dosa karena dia meninggalkan, tidak menuntut ilmu tadi itu, ya. Jadi ada korelasi yang kemudian tidak bisa semudah itu mengambil itu. Jadi hikmahnya terkadang seseorang hendaknya dia tidak berputus asa, ya. Ketika memang dia ditakdirkan Allah tidak terlalu banyak tahu tentang agama ini, ya, mungkin hikmahnya ini kemudian dia menjadi orang-orang yang lebih ringan siksanya di hadapan Allah dibandingkan ketika dia berilmu, mungkin dia ujub, sombong, takabur, merendahkan orang lain, atau bahkan dia hanya menjadi orang-orang yang menanggalkan terhadap ayat-ayat Allah. Nah, ini ayat surah Al-A'raf, ya. Al-Imam Ibnu Qayyim mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitan fakana minal ghawin, ya. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya, kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, ya. Ini yang di antara juga syubhat ilmu itu.
Jadi cuma memuaskan. Ya, dia tahu ya ini perintah, ini larangan, tapi cuma sebagai kepuasan pada akalnya, tidak sampai kepada hatinya untuk menjaga dirinya untuk mengamalkan ilmu itu, ya, untuk menerapkannya. Ya. Ini yang maka kata Allah, fa'atba'ahu syaitan. Ketika dia menanggalkan itu, Pak, innahu alim bidzatis sudur. Ya. Maka dia betul-betul akan mengikuti syaitan dan dia akan menjadi orang-orang yang sesat dengan ilmunya, padahal dia memiliki ilmu daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di sini kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan kenapa kok bisa terjadi seperti itu, dan ini yang memang kemudian menjadi bencana, bukan hanya bencana pada ilmu bagi pribadi kepada diri orang itu, dan ini akan menjadi bencana ketika semakin banyak orang-orang yang berilmu ternyata memiliki perangai yang terkena fitnah daripada ilmu itu, ya, maka akan lebih banyak menyesatkan manusia yang lainnya. Waliyadzubillah. Taib, sudah pukul 6. Ya. Kami kira kita cukupkan pembahasan ini, ya. Mudah-mudahan kemudian bisa menambah pemahaman. Sebelum diakhiri, mungkin ada yang ditanyakan? Itu sudah paham semua kayaknya. Ya. Ini udah satu, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal pembahasan tadi, Ustaz sampaikan terkait masalah ujian. Masalah ujian. Kemudian di dalam ayat yang mengatakan, mohon kalau salah, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, terkadang kita sabar, sholat, tapi tetap ujian itu bertubi-tubi datangnya gitu. Ya, yang pertanyaan saya lagi, Ustaz, kira-kira sabar yang bagaimana dan sholat yang bagaimana yang kira-kira bisa menjadikan penolong bagi kita semua. Ya. Assalamualaikum. Nah, jadi tadi kita sudah sebutkan ya 3 bukti kesabaran itu. Dan ketiga itu memang harus dipertahankan sampai ajal menjelang, Pak. Ya, makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, terkadang seorang itu tergesa-gesa menyimpulkan. Ya, mohon maaf, kadang-kadang tergesa-gesa menyimpulkan. Ya, tadi kata-katanya Bapak tadi, ya kayaknya sudah sholat, sudah ini, tapi kok masih ada ujian bertubi-tubi. Ya memang karena hidup di dunia ini adalah tempat untuk mendapatkan ujian itu. Ya. Nah, biasanya kemudian ketika ada perkara-perkara yang terlihat baik sudah banyak kita lakukan, tapi kemudian mungkin ujian ini tetap masih ada, ya, maka kita memang harus lebih lagi memperbaikinya, ya, memperbaiki daripada, karena sholat ini adalah amal yang dua, ya, yang lengkap, ya, amal yang lengkap itu sholat, Pak, karena sholat itu ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah perbuatan. Sholat itu bagaimana hati tadi itu, Pak, harus dipastikan melakukannya karena Allah, ya. Yang kedua, lisannya, ucapannya betul-betul, ya, zikirnya, ya, betul-betul sesuai yang kemudian dituntun oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya. Lalu sujud dan rukuknya ini juga diperhatikan, karena Nabi bilang shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya. Jadi bukan sholatnya yang salah, tapi introspeksi kepada diri kita. Ketika kita belum bisa merasakan daripada efek kebaikan-kebaikan itu. Dan terkadang kita kemudian, karena amal itu biasanya tidak mesti kemudian Allah akan balas dengan kebahagiaan. Ya. Bisa saja kemudian Allah Subhanahu wa taala kurangi daripada kesulitan, keburukan. Nah, makanya itu juga diantara prasangka kita berdoa. Ya, ketika seperti orang yang berdoa. Orang yang berdoa itu
ketika dia berdoa lalu kelihatannya nggak dikabulkan, ya, lalu dia tidak berdoa lagi, Pak. Maka Nabi bilang apa? Itu termasuk orang-orang yang tergesa-gesa dalam berdoa. Nah, ini bisa kita juga maknai tadi, ketika ada orang yang sholat dan sebagainya, begini-begini aja, malah tambah kacau gitu kan, lalu dia nggak sholat, ya, maka ini berarti dia tergesa-gesa, padahal dia dalam kondisi yang salah dalam berprasangka kepada Allah, karena memang ini ujian. Yang jelas kalau kita mengerujuk kepada doa itu semua dikabulkan oleh Allah, ya. Ada tiga cara, ya, dikabulkan langsung oleh Allah di dunia, atau yang kedua doa itu ditangguhkan, ya, karena Allah akan menyiapkan yang lebih baik lagi di akhirat nanti, dan itu dalam hadis disebut ada. Jadi ada nanti di surga kita, Pak, dikasih oleh Allah nikmat banyak sekali. Tapi ini apa? Ini adalah doa kalian yang aku tangguhkan di dunia. Ucapannya apa, Pak, dari hamba itu? Kalau tahu begini nggak usah dikabulkan ya Allah. Dunia cuma berapa, 60 tahun. Ini yang dunia di akhir nanti yang abadi, ya. Atau yang ketiga, doa itu sebagai penolak bala, ya, mengurangi musibah, ya. Ya mungkin ujiannya kayaknya susah hidupnya, tapi Pak, Bapak diberikan kesehatan hidup, ya, anak-anak semua sehat, ya, berkah. Ya, kelihatannya memang pas-pasan, cukup-cukupan, pas-pasan apa cukup-cukupan, ya, tidak terlalu berkecukupan, ya. Nah itu, ya, karena semua itu sudah menjadi sunnatullahnya. Orang yang sholat dan janji Allah, dan Allah tidak menepati, tidak akan melanggar janjinya. Jadi hati kita makanya perlu berilmu tentang semua itu, ya. Makanya ketika kita sholat, tadi kan ayatnya sudah paham tuh, ista'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa, dilanjutkan ayatnya itu, Pak. Ya mungkin belum selesai tadi, ya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi syaratnya orang yang betul-betul akan merasakan sabar dan sholat itu dalam menjadi pertolongan, menjadi solusi dalam kehidupannya, dia adalah akan dirasakan oleh orang-orang yang betul-betul khusyuk dalam sholatnya. Berarti bagaimana sholat yang khusyuk tadi itu? Ya, sholat yang khusyuk itu harus memastikan 3 hal tadi itu. Qalbiyahnya, badaniyahnya, ya, benar-benar kepada Allah, ya. Dan bahkan di ayat yang tadi harus ada efek secara sosial, ya. Secara sosial itu apa? Orang yang sudah banyak melakukan ketaatan kepada Allah, muamalahnya, akhlaknya harus baik. Menjaga silaturahim, minimal pada tetangga, apalagi orang-orang kerabat nasab, ya. Karena itu akan membaikkan sangka orang. Ketika malas silaturahim itu, Pak, orang yang pernah prasangka buruk sama kita, dia akan berburuk sangka terus. Ya memang orang ini nggak ramah ini. Nah, tapi kalau kita sempatkan silaturahim, udah lepas, Pak, sudah. Oh enggak, ternyata ramah juga Bapak ini. Ya. Nah, jadi lebih kepada ujian kita di dunia ini adalah ujian hidup kita. Ya, bahkan Nabi bilang ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul lil kafir. Ya. Dunia ini ibarat penjara bagi seorang mukmin, ya, dan surga bagi orang-orang kafir. Ya, artinya ketika kita banyak melakukan ibadah kepada Allah, ya, maka kita harus bersabar. Allah tidak ingin, mungkin Allah akan kabulkan, itu pun hanya sebagian. Nah, saya pernah menyampaikan apa yang dimaksud dengan, bukan apakah maksudnya orang yang mukmin itu tidak boleh menjadi orang yang kaya raya di dunia, tidak, bukan begitu juga maksudnya, ya. Tapi orang mukmin itu sekaya-kayanya orang mukmin itu ketika dia hidup di dunia, maka itu belum seberapa dengan nikmat yang Allah sudah siapkan di surga nanti. Itu jadi ibarat dia ketika dia masih hidup di dunia, itu ibarat penjara bagi dia. Ya, sebagaimana yang tadi, Pak, amal-amalan sholat Bapak, doa-doa prasangka dan sebagainya, amal sholat itu, ya, Bapak belum merasakan semasa hidup di dunia ini balasannya, tapi Allah sudah siapkan di akhirat nanti. Dan itu harus menjadi keyakinan, bukan menjadi perbandingan kepada individu-individu orang, ya. Karena ada orang juga
oh baik-baik saja hidupnya, dia tidak sholat. Nah, ini malah lebih ngeri lagi, Pak. Ya. Jadi orang nggak sholat, nggak taat, tapi kayak nggak ngefek sama ekonomi dia, Pak. Ya. Kata para ulama ini lebih ngeri. Kenapa? Kalau yang tadi orang yang sholat tapi masih susah hidupnya, ya setidaknya dia harus menjaga prasangkanya di hadapan Allah. Ya, Allah udah siapkan nanti balasannya yang baik. Ya. Karena terkadang Allah menginginkan tingkatan surga kepada diri seseorang, ya. Ternyata ibadahnya belum cukup, Pak, maka Allah tambah dengan ujian kesulitan hidup. Jadi Bapak misalnya dengan sholat nih, ya, dengan jaga sholat selama ini amal soleh, maka Allah akan berikan surga Firdaus. Tapi ternyata ibadahnya ini belum layak sebenarnya dia untuk bisa masuk surga Firdaus. Maka Allah uji dengan mungkin meninggal anaknya, ya, dia bersabar atau tidak, atau kurang-kurang sedikit kehidupannya, tapi dia tetap menjaga sholat sehingga dia tetap layak. Karena itu yang akan menjadi kemuliaan di hadapan Allah. Ya. Dibandingkan ada orang banyak kemewahan dunia tapi dia tidak sholat, itulah istidraj. Istidraj itu apa? Allah sengaja memberi dia banyak-banyak nikmat, tapi untuk supaya dia ya benar-benar akan mendapatkan siksa di neraka. Dia itu bilang. Ketika Allah sudah tegakkan hujjah itu, ya, nah itu lebih mengerikan lagi, Pak. Maka itu bisa menjadi perbandingan-perbandingan untuk perenungan kita, ya. Dan tentunya memang selalu, maka itu man wajada khairan, nah itu dia. Kembali ya, man wajada khairan falyahmadillah. Kalau kita melakukan baik langsung dapat imbas kebaikan, memuji kepada Allah, ya. Tapi kalau kemudian man wajada ghaira dzalik, kok enggak sesuai dengan yang disampaikan ayat ataupun hadis daripada fadilah, maka fala yalumanna illa nafsa, kata Nabi. Maka jangan berprasangka kepada Allah. Kok enggak bisa kok, tapi kepada diri kita, ya. Mengharap tetap pahala yang mungkin ditangguhkan, atau kita introspeksi daripada ibadah yang kita lakukan, mungkin selama ini masih ada yang kurang, atau hati kita yang belum bersikap tulus, ya, ikhlas melakukannya hanya karena Allah, dan itu biasanya yang menjadi kunci daripada keistiqomahan orang dalam amal soleh, ya. Karena orang yang diterima amalnya, ya, maka orang tersebut akan semakin asyik istiqomah dalam amal itu, ya. Bahkan akan ditambah, ya. Akan ditambahkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, ya. Jadi ini nikmat secara umum. Tapi nikmat yang paling utama, bukankah nikmat yang paling utama adalah ketika kita beribadah kepada Allah. Berarti konsekuensi daripada rumusan daripada ayat tadi, jikalau kita dianggap benar bersyukur terhadap nikmat itu, maka Allah akan tambah. Berarti kalau orang yang beramal soleh, benar amalnya diterima, maka Allah akan istiqomahkan dia pada amal itu, Allah atau akan tambah dengan amal-amal soleh yang lainnya. Nah, jadi itu juga menjadi isyarat yang harus kita rasa-rasa, Pak. Ya, kalau belum merasakan itu, maka perbaiki terus. Perbaiki sholat kita, perbaiki hati kita, perbaiki muamalah kita kepada manusia. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Ya, kita akhiri dengan berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdi al hajat. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan fadhibna ilayka wa ghir maftun rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan di antara zikir yang dianjurkan, Allahumma inni
as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Kita idam baqafatul rizq subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.